Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari pecinta channel YouTube LMB Vlogger. Oke, kali ini kita mau bikin tutorial yaitu cara menggoreng kopi tulen ciri khas Kajen Margoyo Pati, yaitu kopinya Behot yang berdiri dari tahun 1987-nya. Mari kita ke dalam, kita langsung lihat proses cara pembikinannya teman-teman. Yuk. Oke guys, jadi langkah awal kita siapkan biji kopinya guys. Ini kita tadi belanja 5 kilo biji kopinya. Ini sudah siap. Ya, ini yang dinamakan teflon. Ini namanya nanangan dari tanah liat. Yang ini yang buat kita memasak kopinya nanti guys. Jadi langkah awal kita harus kita nyalakan dulu apinya, kita susun kayu. Nah, api sudah mulai menyala. Ya, ini adalah kopi. Biasanya kita menggorengnya itu pakai ukuran sekilo demi sekilo. Jadi kalau 5 kilo mau tidak mau kita harus menggorengnya sampai 5 kilo guys. Untuk bertujuan mendapatkan cita rasa yang 100% enak. Saya yang belakang itu tadi biar kedepannya biar enak, tidak rumit-rumit. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti. Ini yang belakang cadangan, nanti kalau udah mateng yang depan, yang belakang kita masukkan. Mas Ut MDI, saya ini mau bertanya, ini kan udah tahun 2020, kenapa kok penggorengannya nggak di kompor gas, kan lebih cepat? Kenapa ini? Alasannya apa? Alasannya gini Mas Bro ya, kalau kita memakai alat kecanggihan misalnya transmisi yang terbuat dari seng, besi-besian, terus apinya dari gas LPG, ya kemungkinan kopi kita sekali tuang air panas dalam jangka 30 menit mati hitamnya akan turun dan atasnya pasti airnya jernih. Itu namanya kopi yang dibuat dari transmisi alat kecanggihan. Sedangkan kalau alat ini guys, murni real peninggalan nenek moyang yang patut kita hargai dan kita pertahankan sampai sekarang. Ini mengandung ampo kata orang Jawa itu, jadi ada aroma khusus kalau memakai alat berupa nanangan berbuat dari tanah. Nah, alasan saya yang belakang ini, nanti setelah ini mateng guys, ibaratnya sudah selesai, baru yang belakang kita naikkan ke sini, tidak usah memanasi dari awal, ini sudah membawa kadar hangat guys. Dan kita aduk terus karena itu membuat nanti bisa matangnya itu rata guys. Dan permainan api kita bisa memakai api besar, tapi asalkan tanggung jawab. Kalau api besar kita harus mengoseknya terus guys, tapi kalau api kecil kita bisa main santai. Karena ini apinya gede, besar, kita kosek terus guys. Mas, ini kenapa mas? Goreng kopi, biji kopinya kok gak disemuakan ini? Ini kan kalau di goreng semua kan masih muat ini wajahnya. Kita gini mas, kita pakai trik cara menggorengnya itu bertahap. Jadi misalnya 5 kilo kita goreng ya sekilo, kalau enggak paling mentok itu sekilo setengah. Karena kenapa? Dalam misalnya 5 kilo kita goreng bareng-bareng, kalau kejadian gosong-gosong semua mas, kalau mentah-mentah semua. Jadi kalau kita goreng mulai dari sekilo, jadi perpaduan rasanya itu ada mentah, ada setengah mateng, ada gosong. Nanti kalau kita campurkan jadi satu, kita seleb teman-teman, itu rasanya bisa memperpadukan secara otomatis. Oh gitu ya mas.
Ada ciri khasnya sendiri ya mas ini ya? Semua kopi ada ciri khas sendiri. Oh, ini ciri khas dari nenek moyang mas. Kita pakai kayu bakar, kita pakai penanangan terbuat dari tanah liat kayak gitu misalnya. Oh iya iya mas. Ini goreng biji kopinya ini kalau satu wadah ini berapa jam mas? Biasanya ini kalau kita satu kali goreng itu membutuhkan 30 menit atau 1 jam teman-teman. Kalau kita pakai waktu cepat, biasanya kopi itu gosongnya itu nggak stabil. Jadi kita main api sederhana dan hasilnya pun lebih mantap. Siap. Ini warnanya sudah mulai kehitaman ya mas ini ya? Ini sementara masih, Coklat? Iya, baru masuk jenjang warna coklat ini mas. Nanti kalau sudah warna agak kehitam-hitamkan kita mulai start turun. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita tonton videonya sampai selesai loh. Penggorengan udah warnanya kayak gini ini udah berapa menit mas tadi mas? Ini sekitar 20 menitan. Sudah 20 menitan ya? Pokoknya intinya 1 jam itu baru bisa menemui hasil yang maksimal. Goreng kopinya ini sudah ada pesanan atau gimana ini mas? Oh, terus terangnya kita ini pemesanan untuk lokal 1 minggunya kita membutuhkan bahan mentah itu 20-30 kilo bahan mentah. Belum ada acara kayak kopi kayak gitu, sempat sampai 100 kilo bahan mentah biasanya. 1 minggu itu? 1 bulan mas. 1 bulan? 1 bulan mencapai 100 kilo ya mas? Ya, 100 kilo kopi mentah ya itu ya? Iya. Itu ya mas, kalau 1 kilo kopi mentah matangnya itu menjadi berapa kilo mas? Biasanya kita kalau membuat 1 kilo kopi yang sudah jadi itu bahan mentahnya 1,5 kilo mas. Oh 1,5 kilo jadi matangnya itu 1 kilo ya mas? Iya, iya. 1 kilo kopi matang ya? Oh. Yang setengah kilonya itu gimana mas? Kan kalau mentah itu memang bebannya itu berat mas. Oh masih masakan ringan mas. Oh iya. Masih basah ya mas? Masih basah. Terus nanti kalau udah masak berarti kan bahan sudah kering ya? Nah itu beban dari timbangannya itu mengurang mas. Aromanya ini sudah mulai tercium ya mas? Sudah agak tercium kalau sudah warna kayak gini mas. Apalagi nanti kalau sudah turun dari api, kita masakkan di luar sana, wah aromanya lebih jelas lagi nanti mas. Ini kalau boleh tahu ini biji kopinya ini biji kopi dari mana mas? Atau jenisnya itu kopi apa? Terus terang kalau jenis biji kopi itu beraneka ragam, bahkan sampai ada 8 sampai 9 sampai 10 jenis. Bahkan ada julukan kopi lanang dan kopi wedok. Ini kita pakai kopi wedok karena ada belahannya. Oh. Nah, ini dari daerah pegunungan lereng Gunung Muria, yaitu di daerah Pangonan. Masih dalam wilayah Pati ya mas? Ya, masih wilayah Pati. Ini dari kebun sendiri atau beli nih mas biji kopinya? Ini terus terangnya ini sebagian kadang kita memakai dari kebun sendiri karena dari pasokan dari kebun sendiri itu agak masih muda, jadi kita paksa untuk tidak memanennya dulu, kita pakai beli di tetangga yang sudah panen. Oh. Karena banyaknya permintaan ya mas? Iya, tergantungan dari permintaan. Ini masnya biasanya harga jualnya 1 kilonya itu berapa mas? Kita jualnya harga pasaran per kilo untuk kopi saya sendiri ini saya kasih harga 120. Soalnya teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara prosesnya itu dari nol sampai akhir membutuhkan waktu 1 jam untuk mengejar 1 kilo. Rasa tidak pernah
bohong. Umumnya kopi-kopi yang lain itu ya paling 80, 90, 100 itu dikarenakan dia memakai transmisi alat kecanggihan. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita memakai alat yang seperti itu kecanggihan kayak gitu, itu bertahan lama atau tidak untuk tubuh kita, Mas. Oh iya Mas. Ada manfaatnya ya Mas? Iya, itu warisan dari nenek moyang kita, teman-teman. Kalau yang pecinta, benar-benar pecinta kopi tulen, mesti dia tahu mana kopi yang baik, mana kopi yang kurang baik. Ada harga, ada rasa, ada rupa. Ya itulah namanya kopi, berwarna-warni kombinasinya. Teman-teman, karena ini sudah mendekati untuk finishing, kopinya sudah mau matang, kita pakai satu tangan guys, soalnya panas. Oke teman-teman, kalau ini sudah mulai hitam dan mulai kita angkat di finishing di luar sana. Ayo. Jadi langkah terakhir teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi waktu proses terakhir itu tidak di atas api. Untuk proses akhirnya itu kita ambil di luar aja. Jadi teman-teman yang benar-benar pecinta kopi tulen, Anda bisa komentar di bawah video ini, di deskripsi. Anda bisa memesan juga bisa. Kalau tidak, Anda bisa langsung mendatangi di lokasi kita, yaitu di Kajen Margoyoso Pati Kopi B Hot yang sudah terkenal di Kajen Margoyoso Pati. Oke, kita aduk-aduk supaya kiranya itu matangnya kelihatan. Terus kita langkah terakhir yaitu finishingnya paling terakhir kita pakai ayakan teman-teman. Jadi ini masih membawa kadar sampah penggorengan. Yang kita butuhkan bukan kerak tapi kopi yang sesungguhnya, kopi beneran. Oke. Oke teman-teman, itu tadi video tutorial tentang cara membuat kopi tulen ciri khas dari Behot yang berdiri dari tahun 1987. Ini cara prosesnya tadi Anda sudah melihat sendiri. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment. Juga jangan lupa salam sehat selalu, LMB Vlogger. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video kami selanjutnya. Please like, subscribe, komen dan share, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys, untuk mengikuti video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.